Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kata Memsiwa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Video pembelajaran kali ini akan menjelaskan mengenai menulis teks eksplanasi. Tentunya materi ini untuk peserta didik kelas 8. Selamat belajar! Kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu 4.10. Menyajikan informasi, data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Menentukan topik teks eksplanasi. 2. Mengidentifikasi pola pengembangan teks eksplanasi sesuai dengan topik yang telah dipilih. 3. Menyusun kerangka teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks. 4. Menulis teks eksplanasi berdasarkan kerangka teks dengan memperhatikan pola pengembangan, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. 5. Menyunting teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik dapat 1. Menentukan topik teks eksplanasi dengan tepat. 2. Mengidentifikasi pola pengembangan teks eksplanasi sesuai dengan topik yang telah dipilih dengan benar. 3. Menyusun kerangka teks eksplanasi sesuai dengan struktur teks dengan tepat. 4. Menulis teks eksplanasi berdasarkan kerangka teks dengan memperhatikan pola pengembangan, struktur teks, dan kaidah kebahasaan dengan penuh tanggung jawab. 5. Menyunting teks eksplanasi dengan percaya diri. Mari kita mulai pembelajarannya. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, menentukan topik. Kedua, mengidentifikasi pola pengembangan. Ketiga, menyusun kerangka teks. Dan yang terakhir, menulis teks eksplanasi. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Menentukan topik. Topik sudah kita pilih didasarkan pada tema fenomena alam. Fenomena alam pastinya yang kalian ketahui yaitu banjir, atau tsunami, atau gempa bumi, atau tanah longsor. Kalian bisa pilih salah satu topik dari tema fenomena alam tersebut ya. Kedua, mengidentifikasi pola pengembangan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa pola pengembangan dalam teks eksplanasi terdiri dari 2 bagian. Pertama, pola kausalitas untuk menjawab pertanyaan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Kedua, pola kronologis untuk menjawab pertanyaan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Pada bagian mengidentifikasi pola pengembangan ini, kalian boleh mengeksplorasi sumber data sesuai topik yang telah dipilih melalui YouTube ataupun Google. Langkah ketiga yaitu menyusun kerangka teks. Menyusun kerangka teks harus sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Kalian pastinya masih ingat dong, struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, identifikasi fenomena. Berisi informasi mengenai fenomena alam yang akan kalian bahas lebih lanjut. Kedua, rangkaian kejadian. Di dalam rangkaian kejadian ini, kalian harus menuliskan pola pengembangan kausalitas dan pola pengembangan kronologis. Terakhir, bagian ulasan. Di bagian ulasan ini berisi tentang simpulan dan penutup. Kerangka teks yang harus kalian susun yaitu rincian dari beberapa topik sesuai dengan struktur teks eksplanasi.
Setelah kalian melalui 3 langkah yang tadi, kini saatnya kalian menulis teks eksplanasi. Menulis teks eksplanasi ini, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tulislah teks eksplanasi sesuai dengan struktur teksnya. Yang kedua, sertakan pola pengembangan pada struktur rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, jangan lupa, di dalam teks eksplanasi tersebut, kalian harus memuat kaidah kebahasaan yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Selamat menulis teks eksplanasi, selamat berimajinasi dengan kreativitas yang tinggi. Kegiatan menulis erat kaitannya dengan kegiatan menyunting. Setelah kalian selesai menulis teks eksplanasi, tentunya nanti kalian akan menyunting teks eksplanasi. Eksplanasi yang akan kalian sunting yaitu eksplanasi punya teman kalian. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian menyunting teks eksplanasi. Yang pertama, apakah pola pengembangannya lengkap atau tidak? Yang kedua, apakah teks eksplanasi tersebut memuat 3 struktur teks? Dan yang terakhir, apakah di dalam tulisan teks eksplanasi tersebut kaidah kebahasaannya sudah digunakan dengan tepat? Nah, itu dia penjelasan mengenai langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Sekarang saatnya kalian untuk menuangkan gagasan-gagasan kalian ke dalam teks eksplanasi. Selamat berkarya, semangat terus ya belajar bahasa Indonesia. Jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.